Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatina dengan NIM C1F081002 Prodi Ekonomi Islam akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Adapun pokok bahasan dalam materi ini yaitu yang pertama, perkembangan awal akuntansi, kedua, sejarah akuntansi, ketiga, perkembangan akuntansi syariah, keempat, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, dan yang kelima, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang. Bagaimanapun juga, tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk langsung kapan akuntansi mulai dipraktekkan. Namun, bisa diperkirakan bahwa akuntansi telah dipergunakan sejak zaman pra-Masehi. Di masa peradaban manusia cukup maju, maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. Manuskrip-manuskrip yang ditemukan di goa-goa prasejarah telah menunjukkan bahwa manusia di zaman itu telah mengenal adanya hitung-hitungan meski dalam bentuknya yang sederhana. Jauh sebelum Eropa mengenal peradaban modern dan masih berdomisili dalam gubuk serta berpakaian kulit binatang, perekonomian yang canggih sudah terbit di Timur Tengah dan Timur Jauh. Di samping itu, dinasti Shang di Cina sudah ada sejak tahun 1600 sebelum Masehi. Sementara, mengenai catatan yang canggih di India berasal dari tahun 2300 sebelum Masehi. Sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua. Dari sejak zaman prasejarah, setiap keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim hujan. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang pencatatan tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Fir'aun Mesir, dan kode-kode Hammurabi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Menurut Vernon Kam tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi melakukan kegiatan pencatatan dan pemberian informasi bagi investor sehingga ia dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan baginya. Dengan akuntansi, investor dapat mengawasi aset perusahaannya dan dapat mengembangkan modalnya sehingga semakin besar dan meluas. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika. Dan akhirnya, seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang. Yang selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama, perkembangan akuntansi di zaman Nabi Muhammad. Praktek akuntansi di masa Rasulullah dapat dicermati pada Baitul Mal yang didirikan Rasulullah sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, Baitul Mal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, uzr, jizyah, serta kharaj. Yang kedua, zaman Khilafah Bani Umayyah. Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Abdul Al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam.
Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata tulisan Arab. Yang ketiga, zaman Khilafah Bani Abbasiyah. Daulat Abbasiyah memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang lain dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus seperti buku pengeluaran dan pemasukan, dan buku harta sitaan. Yang keempat, zaman Khilafah Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmani ini berlangsung dari tahun 1258 sampai 1924 Masehi. Perkembangan akuntansi mencakup penyiapan laporan keuangan karena negara Islam telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan ini pernah dibuat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat. Ini ditandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi, dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan. Namun, dokumen tertulis yang menyiratkan dan mencerminkan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikan banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan, menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim ditemukan. Selanjutnya, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Dalam negara Islam, pencatatan memiliki beberapa prosedur yang wajib diikuti. Prosedur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Semua transaksi yang sejenis dan sama harus dikelompokkan pada pengelompokan yang sama. Ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi di sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman, yaitu berupa penjelasan awal dari debit dan kredit. Yang kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Keenam, tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Dari hubungan prosedur di atas, terdapat beberapa istilah, yaitu 1. Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arabnya berarti koran atau jurnal. Al-Jaridah terbagi menjadi 4. Yang pertama, Jaridah Al-Kharaj digunakan untuk berbagai jenis zakat. Yang kedua, Jaridah An-Nafakat digunakan untuk mencatat jurnal pengeluaran. Yang ketiga, Jaridah Al-Mal digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran zakat. Yang keempat, Jaridah Al-Musadarin digunakan untuk mencatat jurnal pendanaan khusus berupa perolehan dana dari individu. Selanjutnya yaitu hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Luca Pacioli menyatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, dengan kata lain bahwa pencatat harus diawali dengan menulis kredit kemudian debit. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Pacioli menerjemahkannya dari bahasa Arab yang ditulis di sebelah kanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.